Panggilan dan kepribadian, ya. Jadi sekali lagi, kepribadian diri erat kaitannya dengan kenyamanan saat kita berjalan dalam panggilan Tuhan, khususnya di dunia kerja. Karena memang ada situasi-situasi di mana eh, eh, paket kepribadian kita tuh memang aduh nggak cocok di situ gitu. Ya, jadi kayak nggak nyaman dan akhirnya kita nggak bisa optimal. Nah, kan goalnya ke sana ya. Kalau Tuhan tempatkan kita di satu posisi, satu kondisi, maka harusnya kita di situ harus optimal. Kenapa? Karena kita harus berdampak. Gimana kita mau berdampak kalau kitanya tidak optimal? Kita harus optimal, bahkan mungkin Tuhan akan bawa kita naik karena firman-Nya kan bilang terang tuh nggak akan sama pemilik terang nggak akan taruh di bawah. Terang tuh akan diangkat naik ke atas, ditaruhnya di atas supaya dia lebih lagi menerangi lebih luas. Artinya dampaknya lebih luas kan begitu. Nah, maka saat bicara di dunia kerja, eh, saya percaya bahwa Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita kita naik ke atas gitu ya. Dan di posisi itulah baru dampak kita akan lebih luas saat kita jadi ketua, saat kita jadi leader, saat kita jadi manajer, saat kita jadi director, bahkan jadi owner gitu kan. Itu tentu dampaknya lebih luas lagi untuk bisa menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang baiknya Tuhan dan segalanya. Nah, kalau kita tidak mengalami itu, ya gimana kita mau bercerita? Lebih parahnya adalah ada kondisi di mana kita eh, 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 kita tidak nyaman dan malah kita stres di pekerjaan. Goal dari kita mengetahui kepribadian dan kenyamanan bekerja kita adalah biasanya kepada 4 poin ini. Apakah Anda cocok employee sebagai karyawan atau Anda cocok self-employee sebagai wirausaha, wira swasta ya? Atau Anda cocok sebenarnya menjadi seorang business owner gitu, seorang entrepreneur yang istilahnya Anda punya perusahaan dan punya tim di bawah Anda cukup banyak gitu, anak buah. Nah, kalau yang investor saya memang tidak bahas karena ini umumnya ini adalah next level lagi gitu. Tapi entry atau permulaan kita memulai satu karir kita di dunia kerja biasanya 3 hal ini. Ya. Nah, saya sudah bahas bahwa ada 6 ya dari sekian banyak teori-teori kepribadian yang saya pelajari. Ini nih ada 6 poin ya, 6 dimensi kepribadian yang saya pikir inilah yang paling menurut saya paling tajam, paling ideal ya untuk kita tadi menemukan kecocokan kita pada karir yang mana dikorelasikan pada panggilan sesuai panggilan Tuhan. Jadi memang orang-orang introvert itu orang-orang yang tidak terlalu nyaman kepada urusan manusia gitu ya, atau berhubungan ya, berkomunikasi, menjalin hubungan dan seterusnya, apalagi orang-orang baru, orang-orang banyak gitu. Itu lebih ke orang-orang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang introvert akan lebih nyaman gitu ya, akan lebih nyaman saat dia lebih banyak waktunya dia dihabiskan untuk pekerjaan. Misalnya ngurusin hitung-hitungan atau di depan komputer atau baca laporan, buku dan seterusnya gitu. Nah, itulah introvert poin pertama. Selanjutnya ya seperti saya bilang bahwa introvert dan extrovert bedanya adalah di sosialnya tadi. Kalau yang extrovert memang nyaman itu saat rame-rame, dia malah nggak nyaman saat dia sendiri. Orang ekstrovert kalau misalnya masuk rumah sakit, wah dan dia sendirian nggak ada yang jenguk, wah itu dia bisa malah makin lama makin tambah sakit gitu. Begitu banyak yang kunjungan dan terus menerus gitu ya, wah akhirnya malah cepat sembuhnya. Nah, kalau orang introvert lebih senang sendiri, lebih senang me time ya. Nah, itu perbedaannya. Lalu yang ketiga adalah bicara. Bicara orang ekstrovert itu orang yang talkative, orang yang suka bicara gitu ya. Wah, dan ini memang tergantung kadar ya. Mungkin ngerasa kayaknya saya ekstrovert nggak sedemikian deh. Kan kalau terlalu tuh kayak cerewet gitu ya, kayak wah gitu ya. Nggak ada istilah nggak ada lu nggak rame gitu. Nah itu tuh orang-orang ekstrovert tuh kayak begitu dengan kadar yang tinggi. Nah kalau orang-orang introvert lebih cenderung mereka diam.
Mereka bisa sih akhirnya jadi talkative juga, mereka ngomong, tapi mereka ngomong tuh adalah kepada sedikit orang, dan orang itu harus yang sudah lama dikenal atau dekat gitu ya. Nah baru kelihatan nggak kelihatan pendiam gitu, ngobrol apa segala macam bisa gitu ya. Tapi begitu orang baru, langsung diam ya. Nah terakhir adalah ya ini perbedaannya. Hangat kalau orang ekstrovert. Ekstrovert tuh wah antusias, hangat, ya rame gitu kan. Tapi kalau orang introvert biasanya dia menjaga jarak. Dia menjaga jarak dan tidak mau terlalu dekat dulu gitu. Nanti kalau sudah makin kenal baru agak lebih bisa lebih dekat gitu ya. Nah, ini kan jadi satu pembeda. Saya sempat sampaikan bahwa berarti kan kalau ekstrovert harus kerjaan-kerjaan yang ketemu orang, menuntut harus bertemu orang baru, membangun hubungan dengan orang baru, membangun komunikasi. Nah, mungkin kerjaan-kerjaan yang sales, yang networking, yang apa gitu ya, itu cocok untuk orang-orang ekstrovert. Sedangkan orang introvert adalah orang-orang yang sebaiknya kerjanya nggak sering ketemu orang, kalaupun ketemu ya orang sekantor atau setim, sedepartemen gitu. Berarti orang-orang yang udah dikenal. Itu pun juga masih tetap harus butuh waktu lagi. Saya ingat saya pernah training eh, tim audit dari salah satu bank gitu. Karena kenapa orang-orang introvert semua soalnya tuh. Dan mereka kesulitan dalam hal komunikasi. Nah, ini jadi kalau introvert ya kamu harus kerja di back office mungkin ya, kerjaan-kerjaan yang rutin, yang misalnya keuangan atau apa gitu yang nggak terlalu menuntut terlalu banyak ketemu orang, berdiskusi dan segalanya, apalagi orang-orang baru. Itu ya, itu yang menjadi pembeda. Self-employed untuk orang introvert adalah paling cocok karena self-employed memang dia kerja sendiri kebanyakan. Punya toko online ya dia kerja sendiri, dia nyiapin sendiri, dia ngebungkus sendiri, kalaupun dibantu ya dibantu sama mungkin asisten rumah tangga atau apa gitu kan, atau ibunya bantuin, bapaknya bantuin, atau adiknya bantuin bungkus gitu. Nah itu self-employed memang kebanyakan orang-orang introvert. Ya. Kalau di business owner, ya kalau Anda ekstrovert, Anda lebih banyak orang yang keluar, sedangkan keluar cari proyek gitu ya. Sedangkan kalau orang introvert biasanya yang jaga kantor, jaga kandang. Tinggal bagi-bagi, kalau bisa partneran dua, satu yang keluar, satu yang di dalam. Nah, udah aman deh, bisnisnya jalan. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua yang saya juga udah jelaskan adalah bicara tentang tidak terstruktur dan terstruktur ya. Ini sekilas penjelasannya seperti ini. Memang orang terstruktur itu orang yang sangat mengutamakan atau menjunjung tinggi ketepatan ya, keakuratan dan terencana begitu. Sedangkan orang yang tidak terstruktur dia lebih berimprovisasi ya. Jadi nggak perlulah, nggak ada rencana, nggak ada apa, gampang lah nanti ya kita improvisasi aja. Lu nggak bikin ini, nggak usah gitu. Nah, keteraturan jelas, sedangkan yang ini spontan. Udah jelas, yang satu harus direncanakan benar-benar nih, harus teratur, sesuai, disiplin. Makanya orang terstruktur tuh sangat disiplin. Tapi kalau yang ini kekuatannya malah saat spontannya itu. Dia punya yang saya bilang the power of kepepet. Orang spontan itu orang yang, wah begitu waktu mepet, malah otaknya encer, malah ide-ide keluar. Nah, di situ. Lanjutnya adalah biasanya orang terstruktur itu orang yang ulet tadi. Dia ada perencanaan, dia akan kejar, dia akan jalankan itu sesuai perencanaannya. Ya, jadi istilahnya kelihatannya sibuk gitu ya memang. Tapi kebalikannya orang tidak terstruktur santai banget gitu. Ya plus kan dia nunda-nunda sampai akhir. Jadi kelihatannya santai, dan terakhir adalah dianya lebih bebas, lebih fleksibel, tidak disiplin. Nah, ini jelas membedakan ya. Orang terstruktur cocok untuk kerja di perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang sangat terstruktur. Maka ini sudah jadi biasa. Disiplin itu hal biasa bagi saya. Saya oke gitu ya, nyaman-nyaman aja.
Nah, orang-orang tidak terstruktur akan lebih nyaman kalau self-employed, itu yang the best. Karena self-employed dia ngatur sendiri, hari ini saya mau bangun siang, mau mulai kerjanya sore, mau tidurnya pagi, terserah saya ngatur. Ya, sopir-sopir Gojek juga kan gitu, dia mau pergi hari ini pagian, mau nggak narik hari ini, terserah. Ya, freelancer juga begitu. Jadi lebih bebas. Nah, tentu kerjaan-kerjaan yang kalau kerja jadi karyawan, tapi di perusahaan yang masih kecil, masih startup, masih baru gitu ya, mungkin tidak terlalu disiplin, makanya dia bisa. Atau kalau dia business ownernya, dia ownernya ya, kalau ownernya dia meskipun dia tidak terstruktur, tapi ya kan gua owner, gua mau datang siangan terserah gua gitu, walaupun ada jam kerjanya. Ya. Nah ini kelanjutannya adalah ternyata ada orang yang Tuhan kasih tuh memang dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sedangkan Tuhan kasih paket ke yang lain adalah orang ini kayak orang yang berani gitu, yang mengambil, bukannya ya ada kalau kadarnya ekstrim ya dia istilah nekat gitu ya, suka nggak mikir gitu, nggak mikir resiko, langsung aja ambil gitu, langsung melangkah. Tapi kalau orang yang kadar beraninya nggak terlalu, mungkin ya dia mikirin sih resikonya, tapi dengan cepat dan toleransinya tinggi. Jadi masih bisa lah, ambil aja gitu. Jadi korelasinya bisa, sedangkan orang yang hati-hati kalau ekstrim sekali, waduh ya, benar-benar ditimbang-timbang. Ya, ujungnya biasanya orang hati-hati ini sulit dalam decision making, dalam mengambil keputusan. Nah, orang yang berani adalah orang yang menyukai perubahan, jelas dong. Dia berani mencoba hal-hal baru, dia berani melangkah, mengambil satu keputusan terhadap hal-hal yang baru. Sedangkan orang-orang yang hati-hati akan lebih menyukai status quo, lebih menyukai udahlah ya, yang sekarang aja gitu. Ngapain sih kita mesti misalnya kredit lagi. Ini kemarin baru baru ada saudara gitu ya, suami istri, suaminya pengen pengen ngambil mobil baru lagi gitu ya. Saya istri bilang, ngapain sih, udah nikmatin aja nih, mobil ini udah lunas gitu kan, udah masih bisa dipakai, masih cukup sehat, ya digunakan aja gitu. Ya jangan jangan berubah lagi, nanti berubah lagi nanti gimana gitu kan. Nah, jadi itu poin perbedaan yang pertama. Yang kedua, ternyata orang-orang yang berani ini ya karena dia akan terlihat lebih ambisius lah, lebih ambisi, lebih ingin ngejar gitu ya. Dan dia berani. Oh, mungkin ngelihat kayaknya agak sulit tuh ke sana, tapi nggak apa-apa, udah ambil langkah gitu. Ya udah jalan aja. Nah, sehingga akhirnya lebih lebih maju gitu, lebih berupaya. Nah, sedangkan orang yang hati-hati di satu sisi sangat bagus sekali karena kita butuh fungsi yang seperti rem gitu. Nah, tapi memang ada bahayanya adalah kepuasannya ini, dia menganggap ya udahlah ini cukup gitu. Jangan, dia nggak ngeset untuk next-nya apa gitu. Udah ini puas aja, ini udah oke kok gitu. Kalaupun nanti ya perlahan-lahan lah, nggak usah cepat-cepat, nggak usah selalu, nah nanti juga kesempatan pasti ada lagi, pasti gitu ya. Nah, jadi lebih lebih nggak ngejar. Nah, terkadang akhirnya kan larinya gini, sebenarnya bisa 10 tapi dianya 7 aja cukup deh gitu ya. Banyak tuh saya ketemu anak-anak SMA yang eh, semuanya bilang, gurunya, teman-temannya, orang tuanya bilang dia anak pintar pak. Tapi ya gitu, nilainya ya gitu-gitu aja, 7, 8, 6. Karena apa? Ya bagi dia udahlah cukup itu. Ya. Nah, lalu orang-orang hati-hati ini juga adalah orang-orang yang kuat dalam menganalisa. Ya, kehati-hatian dia itu, maka untuk dia misalnya mengambil keputusan, maka dia harus mendapatkan data-data yang cukup gitu. Dia harus dapat data, dia harus dapat fakta, dia harus dapat bukti yang cukup, dan itu harus dia analisa. Lalu dia timbang, misalnya positif dan negatifnya apa.
Nah, semakin itu jelas, semakin itu misalnya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya, maka keputusan itu akan semakin mudah, semakin cepat diambil. Meskipun tetap lama, karena kan analisa dulu. Nah, kalau orang yang berani, yaitu kadang tanpa analisa, tanpa mikir panjang, langsung ambil tindakan. Jadi kalau dibilang risk taker, yes. Dan yang kalau istilah hidupnya tuh kayak naik lalu turun, naik turun, naik gitu. Tiba-tiba buka bisnis, wah sukses, gak lama des bangkrut gitu kan. Terus naik lagi, buka bisnis baru. Wah, nah itu orang-orang yang saya lihat, orang-orang yang berani di situ. Kalau orang hati-hati biasanya hidupnya tuh rata aja terus, jarang ada lonjakan-lonjakan. Nah, ya. Nah, terakhir, orangnya jelas jadi berbeda kan. Yang satu jadi mengutamakan kecepatan, peluang. Ya, ini peluang harus diambil, harus segera, harus melangkah. Ayo, gitu kan. Yang satu enggak, pelan-pelan aja. Dipikirin dulu alasannya apa, kenapa harus begitu. Ntar dulu lah. Udah ini kita udah oke kok gitu. Jadi selalu lambat atau bahkan ngerem ya. Nah, sekali lagi paketnya Tuhan tidak ada istilahnya yang lebih buruk, lebih jelek dari yang lain. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Yang satu mungkin kalau over jadi akhirnya sulit melangkah, sulit mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, orang-orang yang berani adalah orang-orang yang seringkali jatuh ya karena keberanian dia mengambil resiko tadi gitu kan. Dan begitu jatuh kan merugikannya luas sekali gitu. Nah, jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sering dibilangnya begini juga, orang-orang yang berani ini kelihatan kok dari kecil. Oh ya, gimana? Ya pertama dia berani nyoba. Dia nyoba. Ini mau nyoba ini, mau nyoba les ini, mau nyoba ini gitu kan. Dia berani. Termasuk misalnya ada mainan baru, ada Outbound gitu ya, Flying Fox gitu. Dia mau nyoba gitu. Atau di dunia fantasi atau di mana kan itu ya ada yang agak-agak nyeremin gitu. Nah, itu wahana-wahana itu dia akan mau nyoba gitu, berani nyoba ya. Nah, kalau orang hati-hati udah ngelihat waduh itu kok kayaknya tinggi, lalu kayaknya relnya kok begini, kayaknya keretanya kecil, nanti kemungkinan coba dipikirin. Akhirnya apa? Nggak mau. Ya, dari kecil udah ketahuan. Nah, sekarang korelasi kepada pekerjaan gimana? Yang pertama adalah jelas orang yang hati-hati akan sangat membutuhkan yang disebutnya gaji. Ya, karena gaji itu merepresentasikan keamanan. Tiap bulan pasti dapat gaji. Ya. Sehingga menjadi karyawan itu menjadi air jernihnya bagi orang yang hati-hati. Dah, pokoknya saya kerja. Oke, jadi karyawan dapat gaji. Malah kalau yang kadar hati-hatinya tinggi, kadar hati-hatinya tinggi, orang ini malah bukan sekedar kerja jadi karyawan, dia akan lebih cocok lagi jadi pegawai negeri, jadi ASN, aparatur sipil negara. Kenapa? Itu adalah puncak dari kehati-hatian itu, cocok banget. Udah pertama ya kalau di negara terjamin ya, kayaknya kemungkinan dipecatnya kecil sekali. Lalu gaji dapat, tunjangan dapat, menariknya sampai kita pensiun, sampai kita meninggal itu dapat tunjangan pensiun gitu kan. Nah, ibu saya seperti itu, ibu saya pegawai negeri. Sampai sekarang ya masih terus masih terus nerima tunjangan ya, tunjangan meskipun sudah pensiun. Nah, itu sangat cocok. Memang ibu saya orangnya sangat hati-hati banget gitu ya. Segalanya dia bisa pertimbangkan segalanya gitu. Dia bisa ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Ini kalau nggak gini, gini. Ini kalau nggak gini, gini. Ini kalau gini. Terus ambil yang mana? Ya dia nggak mau ambil keputusan. Yang ambil keputusan kita gitu. Tapi terus begitu salah tuh kan harusnya plan B, harusnya plan C. Ya, jadi
Jadi ya itulah itu uniknya ya. Nah, oke, itu orang hati-hati. Nah, sekarang kalau orang berani lebih cocok mana ya? Jelas ya, business owner, entrepreneurship, startup. Itu segala yang penuh ketidakpastian. Belum tentu bulan depan, minggu depan kita akan bisa bisa dapat penghasilan, bisa ngegaji karyawan, bisa jalanin operasional gitu ya. Belum tentu. Nah, makanya memulai satu bisnis itu cocok banget untuk orang yang berani. Kalau terus masa nggak boleh yang hati-hati untuk uh, startup gitu ya, memulai bisnis, boleh nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi tadi cari yang tingkat rasa amannya tinggi gitu. Contoh, bisa mungkin Anda memulai satu franchise, ya Anda mengambil franchise Indo, Indo Februari gitu kan. Ya Anda ambil itu, lalu Anda karena kan udah aman, udah terbukti gitu. Jadi tinggal ngejalanin aja ya. Nah, itu mungkin masih oke itu. Nah, sebenarnya jalan tengahnya sebenarnya jangan bisnis tapi self employee. Jadi self employee tengahnya nih. Istilah peringkat satunya kalau hati-hati ini peringkat satu uh, karyawan atau pegawai negeri malah gitu kan. Peringkat duanya self employee. Kalau self employee kita tetap masih agak aman karena dia kadang dia kerjanya di rumah, nggak punya karyawan, nggak perlu ngegaji sehingga kan nggak ada pengeluaran gitu ya, nggak ada sewa kantor, nggak ada apa, nggak ada wah banyak sekali yang bagi self employed itu masih ya bisa lah jalanin sendiri, pengeluaran kecil, ya penghasilannya juga kan nggak perlu terlalu besar gitu, yang penting nutup ya, jadi aman masih. Ya, terlalu berani jadi salah, terlalu hati-hati jadi salah. Jadi muncul efek negatifnya lah, ya muncul efek negatif. Yang salah adalah efek negatifnya itu. Nah, tapi bagi orang yang berani, kegagalan tuh adalah ya memang orang berani tuh kayak butuh adrenalin gitu. Jadi begitu ada masalah, begitu down, drop gitu ya, itu kadang-kadang bukan bukan langsung stres, langsung gimana gitu. Beda, dia akan jadikan itu wah ini unsur motivasi lagi, semangat lagi untuk coba lagi untuk segala macam ya, ada downnya tapi naik lagi. Dan itu yang saya bilang memang naik turunnya kehidupan orang-orang yang berani ini lebih lebih wah fluktuatif gitu ya, naik lalu turun, bangkrutnya bisa berapa kali bangkrut, 7 kali 8 kali bangkrut gitu, tapi naik terus. Wow, amazing ya. Sekarang yang ketiga, yang keempat, logika sama perasaan. Ternyata Tuhan kasih ada yang diberikan kekuatan di pikiran, di logika, ya, di think, sama di feel, di perasaan. Kita masuk yang mana nih? Kalau perasaan zaman sekarang dibilangnya baperan nih. Orangnya sedemikian perasa gitu ya, sensitif gitu kan. Kalau sedih tuh, aduh, bener-bener dimasukin ke hati gitu loh. Nah, itu tuh kata-kata yang dimasukin ke hati. Udahlah, jangan masukin ke hati. Nah, orang logika akan ngomongnya begitu dan memang dia enggak. Loh, kok lu nggak marah? Enggak, gua nggak masukin ke hati, santai aja. Gitu. Itu orang logika kalau ngomong gitu. Makanya orang logika biasanya juga kalau konstan, dia konstan nih di sini nih. Dia akan konstan biar kata mungkin dia diejek, dihina, dibully, di apa gitu, dia kayaknya cuma turun sedikit aja gitu. Tapi begitu orang yang perasaan, begitu misalnya tiba-tiba dibully, tiba-tiba di apa gitu ya, dikecewakan, wah itu dropnya benar-benar bisa sampai berhari-hari ngurung diri di kamar nangis gitu ya, putus cinta, wah itu masalah banget tuh bagi orang-orang perasaan. Nah, logika dan perasaan, apa tanda-tandanya? Clue-cluenya. Yang pertama adalah ya, yang satu akan lebih netral, yang satu lebih bersimpati. Ya, jadi melihat segala sesuatu, orang logika akan tetap saya netral. Saya tetap harus melihat dari kedua sisi gitu ya. Sedangkan orang simpati
biar kata mungkin kita tahu dia salah gitu ya segala macam, tapi aduh dia lagi sedih, lagi mungkin lagi down, lagi apa, udahlah, wah kita turun, kita tolong gitu, kita hibur, kita motivasi gitu. Tetap melihat. Nah, orang-orang yang netral dan objektif ini kan kebayang ya, kerjaan-kerjaan seperti hakim gitu kan, itu harus banget tuh, dia harus lihat berdasarkan bukti, fakta pengadilan, bukan berdasarkan perasaan, simpati, atau mendukung satu pihak gitu. Nggak boleh, mereka harus netral. Nah, tapi orang-orang yang mendukung ini memang tetap diperlukan juga. Ya, ada poin-poin pekerjaan-pekerjaan yang memang udah ini mah kita harus pakai hati. Nggak bisa kita misal melayani kaum pernah ya kami melayani kaum-kaum yang agak agak berkekurangan gitu ya. Nah, eh, bahwa gaya hidupnya salah atau gimana sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya, biasanya sering gitu ya, mungkin males, mungkin apa, saya ketemu ada kasus seperti itu. Ya, tapi kita harus masuk dulu dengan hati, kita harus bersimpati dulu, kita harus menolong dulu, baru setelah itu ngubahnya pelan-pelan. Nah, itu orang yang pakai perasaan tuh. Kalau pakai logika nggak bisa. Nah, seringkali kan memang orang-orang yang pakai logika ini, yaitu jadi berpikirannya tetap kritis, tetap akan mempertanyakan, tetap akan menginterogasi. Loh kenapa begitu? Loh kan nggak boleh. Kalau yang itu, udahlah nggak usah dibahas. Udah orangnya juga lagi down, ngapain? Udah, nanti aja lah. Jangan. Ya nggak bisa dong. Harus dibahas, ini penting. Ini kalau enggak nih nanti, wah jadi kritis tuh seperti itu. Ya. Tapi memang ada kerjaan-kerjaan yang butuh pemikiran kritis. Lah seorang kalau kerja di auditor, ya data begini udahlah, cuma beda sedikit. Nggak bisa data di accounting gitu ya. Accounting, ya beda 50 perak kiri sama kanan. Nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nah kalau Anda berada di posisi itu, wah masa sih emang harus dicari nih sampai selisih 50 doang gitu. Iya harus cari. Wah, aduh, nggak nyaman deh. Nah, orang logika sama perasaan jelas akan jadi ada signifikansinya nggak dengan saya kerja sebagai karyawan, sebagai self-employee, wira swasta, atau sebagai business owner? Jawabannya nggak ya, nggak terlalu berkorelasi ke sana. Tapi memang tadi tentang bidang atau apa yang kita kerjakan itu, gimana yang kita kerjakan, misal hal-hal yang sifatnya hukum, ya, sifatnya keadilan, yang berkorelasi sama itu, sifatnya kepada audit, kepada ketepatan, kejujuran. Nah, itu semua poin-poin logika, ya. Tapi poin-poin perasaan ini memang lebih kepada bidang-bidang yang sifatnya sosial mungkin atau religius malahan. Ya, sesuatu yang lebih membangun satu komunitas atau hubungan. Nah, ini perasaan akan lebih cocok di sana. Bentuknya terserah. Anda bisa memulai satu. Ini contoh, saya punya punya teman seorang psikolog, dia memulai startup bisnis nih. Dia memulai satu startup ya, lagi ikut semacam inkubator, startup inkubator begitu. Nah, dia lebih ngurusin yaitu perasaan orang, lebih ngurusin orang-orang yang mungkin stres, down segala macam. Nah, ini ternyata butuh nih psikolog. Tapi gimana nih korelasinya dengan startup? Nah, itu kan jadi menarik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lebih kemana? Tuhan kasih kemana sehingga kerjaan kita harusnya apa? Nah, menariknya kan adalah orang-orang logika ini seringkali dikatakan adalah orang-orang yang tidak punya perasaan. Aduh, bos, itu perasaan kaku banget kayak kanebo kering gitu. Kanebo kalau kering coba deh keras banget. Akhirnya orang-orang yang logika ini kadang ya, bukan kadang, malah sering kali dia suka menyakiti perasaan orang tanpa sadar loh. Ya, mungkin dari kata-katanya, lugas gitu kan ya, tegas ya.
Dia ngomong apa adanya. Saya gitu. Logika, tapi perasaan juga. Oh ya betul, betul. Pasti kita punya. Tinggalkan kadar. 60-40, 70-30 ya. 55-45 Pak. Oh iya, bisa. Nah memang saya tidak bisa uh, me memberikan data detailnya karena memang ini kalau dilakukan assessment ya, maka keluar skornya. Nah, dari skor nanti akan ketahuan gitu kan 55-45 atau 60-40 akan ketahuan. Sehingga kita bisa ngira-ngira, oh oke, saya 60% saya lebih sering pakai logika saya. Tapi ya bukan berarti saya nggak pakai perasaan, 40% lah, bagi-bagi gitu. Ada yang modelnya begitu ya. Nggak apa-apa. Yes, good. 60-40, yes. Oke, orang konvensional dan orang inovatif. Ya, apa poin-poinnya? Yang pertama, kalau orang konvensional itu orang yang mudah diduga memang. Istilahnya cara berpikirnya begitu gitu. Nggak ada yang ide kreatif, yang imajinatif, yang out of the box gitu kan. Nah kebalikannya orang inovatif, wah idenya tuh ada aja. Dan dia bisa mikirin banyak hal. Nah menariknya lagi, ya jadi kalau out of the box kan nggak diduga gitu ya. Jadi, oh ya oke. Nah, kalau istilah kalau kita butuh ide-ide yang agak sedikit nyeleneh, yang mendingan cari orang yang inovatif kan gitu. Nah, yang kedua adalah memang orang-orang inovatif selalu pola pikirnya adalah sesuatu menciptakan yang baru, yang meninggalkan yang lama. Sedangkan kalau orang yang konvensional, udahlah yang lama aja, apalagi yang lama kata-katanya kan adalah sudah teruji misalnya, sudah terbukti, sudah berjalan selama ini, gitu kan. Nah, tapi kalau itu, wah baru gitu. Malah kadang biar kata yang baru belum pasti, bisa kejebaknya adalah inovatif ini tetap maksain supaya yang baru ini jalan. Nah, lalu memang benar-benar idenya ide baru ya. Lebih menyukai ide-ide baru. Startup tuh seperti itu kan, idenya baru, benar-benar baru gitu. Nah, tapi ada juga yang modelnya adalah modifikasi ya, model-model modifikasi ya. Startup juga banyak seperti ini ya, kalau kita lihat misalnya Gojek gitu kan, atau Grab gitu, itu lebih modifikasi dari ojek pangkalan ya kan. uh, uh, Agak lucu ya, Grab kan tadinya enggak, karena di Malaysia nggak ada tuh ojek pangkalan. Di Malaysia nggak ada. Grab kan dari sana. Nah tapi di Indonesia itu ya memang tadinya ojek pangkalan yang dimodifikasi. Segala kekurangan-kekurangannya itu dijawab di dalam ojek online ini. Sehingga akhirnya orang berpindah kan gitu dari ojek pangkalan ke dari yang lama ke yang baru. Nah, jadi lebih lebih kepada modifikasi. Modifikasi kan bisa jadi adalah kita begini, saya nggak punya banyak ide, coach. Tapi ini kan saya jalanin ini nih coach. Saya misalnya manajer produksi coach. Saya manajer produksi. Saya udah 3 tahun menjalankan ini produksi. Nah, baru saat udah agak lama menjalankan itu ide bisa muncul. Idenya tuh bisa yang, oh ini kayaknya kita kalau kita giniin bakal produksi akan lebih efektif, efisien nih gitu. Akan lebih cepat nih atau akan lebih gimana. Nah, itu akan muncul sih sesekali. Ya, jadi idenya tetap ada tapi tidak sering. Sedangkan kalau orang inovatif, wah, orang-orang ide. Nah, terakhir ya memang kekuatannya orang-orang inovatif lebih kepada konsep. Jadi proses sebelum ini dibangun gitu. Jadi masih ide, masih konsep, masih mungkin sampai tahap perencanaan gimana nih gitu ya. Nah, tapi begitu konvensional, dia malah yang actionnya, dia yang mewujudkannya. Sini idemu apa? Sini tak jalanin, tak aku yang bikin, aku yang jalanin gitu. Nah, itu lebih ke sana. Jadi bagus nih. Tentu korelasinya jelas kepada pekerjaan jadi beda-beda ya. Ada yang kerjaan-kerjaan yang sifatnya memang menuntut adanya ide-ide dan lebih di ranah konsep ya. Itu akan orang-orang inovatif akan kepake tuh. Tapi di sisi lain orang konvensional juga kepake, yaitu di hal-hal yang sifatnya action ya, harus tinggal jalankan gitu, tinggal dijalankan. Nah, orang-orang konvensional bisa saja
saat dia menjalankan franchise, franchise dia akan lebih sukses daripada yang lain ngambil franchise. Karena dia menjalankan lalu dia perbaiki kalau ada sesuatu gitu ya, baru ide muncul gitu. Nah, itu konvensional dan inovatif. Tinggal kerjaannya. Ya, ini mah mau di mana aja, mau di employee, self employee, mau business owner, ya Anda bisa semuanya ya. Konvensional paling kalau business owner kan tadi saya bilang lebih ngambil franchise. Kalau inovatif ya silakan, Anda mau startup baru juga silakan saja. Kan akhirnya kita jadi mikir gitu. Kenapa Tuhan kasih saya ide-ide ya? Saya dulu punya bawahan saya ya, ada satu orang itu idenya astaga. Dia tuh jago banget. Dia tuh kalau saya suka manfaatin dia, saya suka minta tolong lah gitu ya. Saya bilang, nih kalau lagi mentok gitu, lagi butuh ide gitu, padahal udah mau meeting gitu ya, saya panggil dia. Lu ada ide gak nih, ada solusi gak nih, ini begini nih, gini nih. Dia kasih gitu kan, meskipun dia marketing manager, padahal nih urusannya bukan marketing gitu, saya tetap minta tolong dia. Nah itu menarik sekali, wah saya ketolong banget tuh kalau ada orang-orang seperti itu. Tapi memang orang ini nih gini, dia bisa saja misalnya setiap kali weekly meeting ya, dia bisa keluarin 8 ide, 10 ide gitu, baru bagus-bagus idenya. Tapi jadi gak? Nggak jadi. Cuma ide doang, ngewujudinnya enggak. Saya akhirnya satu titik ya, saking bayangin minggu depannya dia punya 8 ide itu nggak ada yang jalan satupun, nggak ada yang selesai satupun. Tapi dia udah punya ide lagi, 5 ide baru lagi gitu. Kan ujung-ujungnya ide-ide terus kagak jalan-jalan. Nah, akhirnya saya sampai satu titik yang ingat banget. Saya minta dia rekrut satu asisten. Tapi asistennya harus yang konvensional. Nah, asisten itu job desk-nya intinya cuma satu. Mewujudkan ide dari bosnya dia. Akhirnya apa? Wah, selesai begitu udah direkrut gitu ya. Saya bilang ke bagian HRD-nya kan, nih rekrut orang pokoknya yang bisa begini gitu kan. Silakan aja gimana caranya. Dan benar kejadian gitu. Akhirnya 8 ide, 5 jadi. Wah, dan itu kemajuan bagi perusahaan langsung pesat gitu kan. Karena memang orangnya penuh ide. Ya. Nah sekarang ada orang yang penurut atau dominan. Berbedanya ya, ada orang yang mudah dipengaruhi, ada yang lebih teguh, lebih ya mungkin ujungnya kalau negatif jadi kayak keras kepala gitu ya. Tapi memang orang-orang dominan akan lebih teguh dalam pendirian, dalam apa, tidak mudah dipengaruhi. Selanjutnya juga mudah untuk sepakat sama oh saya berani beda, nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak harus ikut ombak, nggak harus ikut arah semuanya ke kiri. Kalau saya pikir saya mau ke kanan, ya saya kanan gitu, kira-kira gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus sepakat. Kalau penurut ikut aja, semua gimana? Semuanya oh semua mau makan ini, makan ayam goreng, ya udah ikut ayam goreng. Ya nggak apa-apa, ya, sepakat aja lah, barengan aja gitu. Nah ada yang bijak sama terus terang. Ya kalau dominan orangnya memang lebih straightforward, biasanya lebih kalau berbicara tuh lebih lugas, lebih tajam, ya, langsung to the point. Sedangkan orang-orang yang penurut dia akan lebih cenderung bijak ya, dia akan tactful istilahnya, dia akan lebih hati-hati dalam berbicara, dia akan atur strategi gimana caranya gitu ya. Ya karena mungkin juga kan dia berada di posisi yang sama nih, bukan di atas. Beda kalau orang dominan di atas. Jadi kalau di atas dia bilang, ya kalau di atas ya ngomong aja langsung juga nggak apa-apa. Ini di bawah saya kok, gitu kan. Terakhir ya jelas, yang satu punya keinginan untuk memimpin, ingin memegang kendali, ingin mengontrol, ingin ya kira-kira begitu ya. Sedangkan yang satu lebih suka dipimpin aja. Kalau ada yang mimpin dan bisa, ya nggak apa-apa. Saya ngikut aja, saya jadi tim support. Nah, tapi ya kalau memang nggak ada terus saya ditunjuk, ya karena saya dianggap mampu,
ya oke juga jadi pemimpin. Tapi umumnya ya tadi nggak terlalu nyaman banget lah. Ya, misalnya akhirnya lebih kepada agak beda ya. Jadi ketua tim gitulah, sama jadi pemimpin kan agak berbeda tuh. Jadi lebih lebih ngerangkul, mungkin lebih yang saya kerjakan aja apa dengan keteladanan dan segalanya, modelnya seperti itu ya. Nah, jelas kalau ini saya bilang ini sangat krusial ya. Kalau kita di karyawan, ya karyawannya yang mana? Mau jadi pemimpin atau lebih senang kalau jadi tim saja ya. Kalau di self employee jelas ini akan bagi orang-orang penurut akan cocok ya, akan orang penurut ya dia nggak mimpin, dia mimpin diri sendiri atau paling dia cuma ke tadi kan asisten rumah tangganya saja. Jadi bagi penurut nyaman-nyaman aja tuh self employee, cocok. Nah, kalau business owner, nah ini langsung punya tim ya, punya mungkin kalau udah besar malah udah punya departemen, punya bawahan segala macam, itu harus orang yang dominan. Kalau penurut Anda akan nggak terlalu suka dan akhirnya nanti kepemimpinan Anda nggak maksimal, akhirnya Anda juga takutnya ya, makanya penting sekali untuk tetap training leadership sih. Kalau memang Anda jadi pemimpin dan Anda tipenya khususnya penurut, dominan aja perlu. Karena orang dominan seringkali kebablasan, akhirnya malah jadi otoriter. Nah, apalagi orang yang penurut gitu, yang mungkin secara alamiahnya nggak suka memimpin. Tahu-tahu dia mesti ngambil keputusan, decision making itu berat. Apalagi decision making korelasi sama ini mecat orang atau enggak gitu ya. Waduh, tantangannya gitu ya. Jadi cocok-cocokan di sana. Oke, Dilan. Saya cuma ingin menutup ya. Nanti kita kalau mau ada pertanyaan, mau ada diskusi boleh saja sih. Kita boleh-boleh aja extend sedikit kan. Nah, tapi sekali lagi ini minggu lalu saya sudah sampaikan, saya sampaikan lagi bahwa saya percaya penuh bahwa ada otoritas dari Tuhan ya, di mana Tuhan yang akan tempatkan kita di mana. Dan kita sebagai hasil ciptaan ya kita ngikut aja kan gitu ya. Tuhan tentukan garam ini bisa di meja makan, garam bisa juga ditaruh di dapur untuk pas bagian masaknya itu ya, seperti gambar di bawah. Tapi yang penting adalah kita menyadari ya Tuhan tempatkan saya cocoknya di mana, dan yang penting adalah saya berfungsi gitu ya. Nah, jangan sampai kita berada di tempat yang salah dan akhirnya kita nggak berfungsi. Garam tiba-tiba ada di mana ya, misalnya di dalam lemari di ruangan di kamar tidur gitu. Untuk apa garam? Nggak ada fungsinya gitu, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Jadi kayaknya penempatannya kamu salah deh, jangan-jangan begitu. Nah, korelasi dari kenyamanan adalah kita bisa optimal, dan saat kita optimal, kita bisa berdampak.